Halo Pak Agus, perkenalkan kami dari kelompok D, kelas Statistika Multivariat dari kelas B. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai klasifikasi tipe gelas. Berikut adalah kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adrian Johannes dan saya akan membahas sedikit mengenai data ini. Data ini diambil dari Kaggle. Ya, didapatkan dari UC Irvine Machine Learning Respiratory. Pembelajaran tentang klasifikasi tipe gelas yang berawal dari kebutuhan dalam investigasi kriminologi yang menggunakan gelas sebagai bukti suatu kasus kriminal. Dataset ini sudah siap dipakai dan tidak memiliki missing values. Dataset ini juga terdiri dari 10 variabel yang sudah termasuk ID number dan semuanya continue. Targetnya adalah tipe gelas, dan dalam hal ini kita memiliki 7 tipe gelas yang akan kita bahas nanti. Selanjutnya, tujuan dari permasalahannya adalah dari sekian banyak senyawa untuk pembuatan gelas, harus ada klasifikasi untuk senyawa tertentu untuk membuat gelas tertentu. Kemudian mencari banyaknya klasifikasi dari tipe gelas berdasarkan dataset yang digunakan. Berikut adalah beberapa variabel yang digunakan dalam dataset. Ada ID number yang terdiri dari 214 data. Variabel ini juga dihapus dari file CSV yang digunakan. Kemudian ada RI, refractive index. Kemudian ada natrium, Mg magnesium, Al aluminium, Si silikon, K kalsium, K kalium, Ca kalsium, Ba barium, Fe besi yang merupakan senyawa-senyawa kimia. Selanjutnya adalah tipe gelas, ada 7 tipe gelas, ada building, windows, float process, hingga uh, headlamps. Ya, dari yang tadi, apabila ditampilkan datanya sebagai berikut, terdapat senyawa-senyawa tadi ada natrium, magnesium, hingga Fe besi. Kemudian di sebelah kanan ada tipe dari tipe 1 sampai tipe 7. Kemudian yang paling kiri ada sebanyak 214 data. Selanjutnya, sebelum memasuki mengenai pengolahan dataset, perkenalkan nama saya Mesa Rizky dengan NPM 61621011111. Dari dataset yang kami miliki, kami olah untuk membuat menjadi 3 visualisasi data. Visualisasi yang pertama adalah visualisasi dengan correlation heatmap, di mana tujuannya correlation heatmap yang kami buat ini, kami ingin mengetahui hubungan antara setiap variabel di dalam dataset yang kami miliki. Dan warna yang di dalam correlation heatmap ini menunjukkan tingkat korelasi antara setiap pasang variabel yang ada di dalam dataset ini, di mana uh, data yang memiliki korelasi tertinggi memiliki warna yang cerah dan data yang tidak memiliki korelasi berwarna gelap. Setelah kami membuat correlation heatmap, kami juga membuat visualisasi dengan pair plot, di mana tujuannya untuk kita melihat pola-pola yang ada di dalam dataset ini dengan membuat scatter plot dari setiap pasang variabel di dalam dataset. Dan setelah kami membuat pair plot, kami melihat ada 6 pola yaitu pola pertama atau kami menulisnya tipe 1, 2, 3, 5, 6, dan 7. Nah, dari scatter plot di setiap pasang variabel kita bisa lihat bahwa apakah di dalam dua variabel yang kami gabungkan atau di dalam satu pasang variabel tersebut terdapat di dalam tipe pola yang pertama, kedua, ketiga, kelima, keenam, atau ketujuh. Dan selanjutnya visualisasi terakhir yaitu visualisasi bar plot mengenai tipe data yang kami miliki sebelumnya, yaitu ada 6 tipe data, yaitu tipe pertama, kedua, ketiga, kelima, dan keenam, dan ketujuh. Dari bar plot ini kami ingin mencari antara ketidakseimbangan kelas yang antara satu tipe dengan tipe lainnya apakah signifikan atau tidak dengan melihat jumlah dari masing-masing frekuensi di setiap tipe datanya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Safiera Naftali dengan NPM 61621010039.
Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, dan sekarang saya akan menjelaskan algoritma dari k-nearest neighbors. Jadi algoritmanya itu, langkah pertama, kita harus membagi data menjadi data latih dan juga data uji. Di mana data latihnya itu akan digunakan untuk melatih model k-nearest neighbors, dan data uji akan digunakan untuk menguji kinerja dari suatu model. Langkah keduanya yaitu kita akan memilih nilai dari K. Nilai dari K ini akan dipilih melalui intuisi kita sendiri dan juga akan dipilih melalui kode program. Dan langkah ketiga yaitu melatih model menggunakan data latih. Langkah keempat yaitu menguji model menggunakan data uji. Lalu jangan lupa juga untuk hitung akurasi untuk mengevaluasi kinerja model. Dan langkah yang kelima yaitu akan dievaluasi hasilnya. Untuk penjelasan lebih jelasnya lagi, saya akan menampilkan kode program yang sudah saya buat. Maka dari itu saya izin off cam untuk menghindari terjadinya lag. Berikut adalah tampilan kode program yang sudah saya buat. Jadi pada baris 15 sampai baris 31 ini bertujuan untuk menampilkan visualisasi dari data untuk memperjelas tentang dataset itu yang sudah dijelaskan oleh teman saya pada slide sebelum-sebelumnya. Selanjutnya akan dihitung k-nearest neighbors-nya. Tapi sebelum itu akan digunakan juga normalisasi data agar X data ini berada di rentang yang sama dengan Y data, yaitu yang ada di baris 38 hingga baris 44. Untuk penjelasan lebih lengkapnya lagi akan dilanjutkan oleh teman saya setelah ini. Dan pada baris 47 hingga baris 50, ini adalah langkah pertama yang sudah saya jelaskan pada bagian algoritma, di mana eh, harus memisahkan data uji dan juga data latih. Pada hal ini, saya akan memisahkan 30% data sebagai data uji dan 70% data sebagai data latih. Selanjutnya, saya akan menghitung langsung nilai dari k-nearest neighbors menggunakan K sama dengan 7. Di sini K sama dengan 7 saya pilih langsung dengan intuisi bahwa karena total dari tipe data yang ada di dalam dataset itu adalah ada 7, maka saya menggunakan K sama dengan 7. Di sini pada baris 65 ini akan ditampilkan bahwa hasil dari k-nearest neighbors itu berapa jika kita menggunakan K sama dengan 7 langsung di awal. Nanti hasilnya akan saya tampilkan setelah penjelasannya. Pada baris 71 hingga baris 383 ini sama seperti yang tadi sebenarnya, tapi di sini kita coba menghitung K-nya itu menggunakan kode program. Jadi kita nggak tentuin sendiri K-nya itu berapa, tapi kita coba dulu iterasi dari K sama dengan 1 sampai K sama dengan 14. Nanti diperoleh K yang optimal dan dihitung hasilnya berapa. Namun di sini saya tampilkan hasilnya itu berupa visualisasi grafik untuk menunjukkan bahwa garis dari data latih dan garis dari data uji itu overfit gitu. Dan pada baris 90 hingga baris 100 ini akan dilakukan hyperparameter, yaitu kita akan tuning parameternya agar tidak overfit. Di sini saya menggunakan grid search CV atau kita menggunakan grid search dan juga cross validation. Sehingga diperoleh nanti hasilnya parameter terbaiknya itu berapa dan hasil dari k-nearest neighbors-nya itu berapa jika menggunakan parameter terbaik tersebut. Sekarang saya akan coba run kodenya. Di sini dapat dilihat bahwa visualisasi hasil yang pertama tadi, yaitu seperti ini, yaitu heat map correlation, dan visualisasi kedua yaitu hasil seperti ini, yaitu pair plot, dan visualisasi ketiga hasilnya seperti ini, yaitu bar plot, dan untuk hasil perhitungannya adalah sebagai berikut. Pada baris 65 ini, outputnya adalah sebagai berikut, yaitu 0,72307 sekian. Sedangkan pada baris terakhir yaitu 99 dan 100 outputnya adalah sebagai berikut, yaitu
parameternya yang terbaik itu adalah K sama dengan 7, dan nilai yang terbaik itu 0,6923 seterusnya. Untuk hasil visualisasi dari yang ini, yang tadi saya sudah jelaskan itu adalah sebagai berikut. Di mana yang biru itu adalah garis dari data latih dan yang kuning itu adalah garis dari data uji. Untuk penjelasan lebih lanjutnya lagi akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Google Python dengan NPM 61620010053 dan di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah teman saya lakukan, yaitu mengenai k-nearest neighbor. Setelah teman saya sebelumnya sudah membahas tentang algoritma dari k-nearest neighbor, di sini saya akan membahas mengenai normalisasi data. Kita perhatikan bahwa x underscore data berisi data-data yang terdapat dalam setiap variabel di dataset. Lalu y underscore data berisi data-data yang terdapat dalam tipe gelas. Nah, y underscore data ini merupakan data diskrit yang berisi angka 1 hingga 7. Nah, kita sudah membuat algoritma programnya dan kita membuatnya di Python. Dan setelah kita running, kita mendapatkan hasil dari running programnya adalah sebagai berikut ya, dua foto di slide ini. Dapat dilihat bahwa angka-angka yang terdapat pada x underscore data dengan y underscore data ini memiliki rentang yang berbeda. Maka dari itu, kita perlu melakukan normalisasi pada x underscore data. Dan ini adalah hasil normalisasi x underscore data. Dan ya, ini adalah langkah-langkah untuk melakukan normalisasi data. Yaitu langkah pertama adalah membagi data menjadi data uji dan juga data latih. Nah, dalam hal ini kita menggunakan 30% dari data ini sebagai data uji dan juga 70% dari data lainnya akan kita gunakan sebagai data latih. Lalu langkah yang kedua di langkah ini adalah pemilihan nilai K awal secara langsung. Nah, kita akan melakukan perhitungan KNN secara langsung. Dan kita menetapkan untuk menggunakan K-nya itu sama dengan 7. Nah, pemilihan K sama dengan 7 ini dikarenakan jumlah tipe data yang ada dalam dataset ini adalah 7 tipe. Maka dari situ, kita asumsikan jika menggunakan K sama dengan 7 itu, hasilnya akan baik. Lalu langkah 3 dan langkah 4 dari langkah ini adalah melatih dan menguji. Dengan menggunakan perhitungan pada Python, diperoleh bahwa dengan menggunakan K sama dengan 7 secara langsung, nilai KNN yang diperoleh adalah sebagai berikut, yaitu KNN skornya adalah 0,7230769230769231. Perkenalkan kembali, nama saya David Andrian dengan NPM 61621010007. Pada video yang ini, saya akan menjelaskan tentang KNN, K-nearest neighbor, dan beberapa langkahnya dan juga interpretasinya. Kemudian, programnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini ada langkah yang kedua dan juga langkah 3 dan 4. Pada saat ini, dipilih dulu. Jadi sesuai dengan algoritmanya, ini langkah-langkah sebelumnya, dan di sini langkah berikutnya. Jadi K-nya itu dipilih. K-nya kita pilih, kami pilih menggunakan Python tentunya, dan melakukan beberapa iterasi. Setelah dilatih dan diuji, ini tuh pemilihan K-nya itu berdasarkan subjektif dulu. Jadi berdasarkan kami ini layaknya K-nya itu berapa gitu. Kemudian dipilih, dan setelah dipilih, di sini ada hasil train and test score-nya itu, hasilnya itu ternyata overfitting. Dan untuk mengatasi overfitting ini, karena tadi hanya subjektif pemilihan K-nya itu, jadi kami menggunakan cross validation untuk menilainya, dan itu untuk menentukan hyperparameternya, menghindari overfitting. Dan ini adalah penyesuaian hyperparameternya. Setelah dilakukan hyperparameter, kemudian di sini ada namanya cross validation. Jadi apakah ini tuh udah cukup sikanya ini? Lalu kita latih lagi untuk data train dan juga data testnya, training data and testing data.
awalnya itu dari hasil eksplorasi dari cross validation-nya, kayaknya itu dari 1 sampai 49. Kemudian ya uji hasilnya si parameter K-nya diperoleh K terbaiknya itu adalah 7. Bisa dilihat di sini ada best parameters neighbor-nya itu adalah 7. Dan hasilnya itu 69,2%, 0,692. Setelah dituning, setelah di training, dan dilakukan pada data yang baru, yaitu pada data testing, inilah hasil yang diperolehnya. Lalu, ini hasilnya itu nggak sebaik ketika diperoleh sebelumnya, yaitu 72,3%. Karena di sini melakukan penyesuaian oleh Python, dan rekomendasi Python adalah 7, sehingga diperoleh hasilnya 69,2%, tidak terlalu buruk. Dan ini adalah hasil interpretasinya, sekalipun um, setelah dituning hasilnya itu lebih rendah daripada sebelum dituning, yaitu 69,3%, mohon maaf, 69,2%, itu tetap baik, nggak terlalu jauh dibandingkan dengan hasil awalnya yang sekitar 72,3% ini. Jadi hasil sebelum dan setelah tuning itu tidak berbeda jauh dan masih bisa diterima. Artinya, ketika kita melakukan tuning parameter, estimasi yang diberikan itu lebih konsisten terhadap kinerja model dibandingkan kami memilihnya secara langsung, secara subjektif. Walaupun lebih rendah si hasil setelah tuningnya, tapi hasil yang tinggi itu tidak menjamin lebih baik karena bisa saja overfitting. Dan overfitting itu bisa menimbulkan efek yang kurang baik ke depannya. Ketika punya data yang baru yang serupa tapi baru si datanya dengan variabel yang sama, tentunya di testing lagi itu akan hancur modelnya. Jadi cross validation ini penting untuk melakukan pendekatan yang lebih objektif untuk mengevaluasi model dan menentukan parameter yang optimal. Setelah dipilih K-nya itu 7, berarti setelah untuk diklasifikasikan itu terdapat 7 klasifikasi yang terbaik untuk mencerminkan data yang dipakai. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.